Rasanya bukan lagi hal tabu berapa banyak generasi muda yang mencari pekerjaan layak. Namun, nampaknya hal itu menjadi kesempatan bagi para penipu untuk meraup keuntungan yang besar. Kasus penipuan lewat modus penerimaan pegawai perusahaan maskapai Citylink berhasil dibongkar kepolisian dan menangkap seorang oknum berinisial NAP yang mengaku sebagai pegawai di maskapai Citylink. Waduh, hati-hati nih ya buat para pencari kerja. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Banten menangkap seorang tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus penerimaan pegawai perusahaan maskapai Citylink. Pengungkapan kasus tersebut dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander Yuriko kepada awak media Senin 8 Februari 2021 siang. Tersangka yang berinisial NAP, 27 tahun, mengaku sebagai pegawai di maskapai Citylink kepada pasangan suami istri, yaitu Andiansyah dan Neneng Mulyantiari pada akhir November 2020. Kemudian NAP memberikan tawaran ke pasutri itu untuk menjadi pegawai di maskapai tersebut. Ia mengungkapkan tersangka mengiming-imingi Andiansyah dan Neneng akan menerima gaji dengan rentang antara 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan. Namun, NAP terlebih dahulu menagih ke suami istri itu uang sebesar Rp34.637.700 untuk biaya masuk kerja, seragam, dan pelatihan. Pelaku menyuruh Neneng dan Andiansyah untuk bekerja dari rumah dengan dalih masih ada pandemi COVID-19. Selain itu, NAP juga membuat grup WhatsApp serta memasukkan seorang manajer di grup tersebut. Padahal, sosok bernama Chandra tersebut hanya buatan NAP. Kemudian pada 11 Januari 2021, korban curiga terhadap NAP karena mereka tak kunjung menerima gaji. Lantas, Andiansyah dan Neneng melaporkan penipuan tersebut ke pihak kepolisian pada hari yang sama. Menanggapi laporan tersebut, polisi menangkap NAP di Wisma Garuda, Jalan Raya Duriko Sambi Cengkareng, Jakarta Barat pada 13 Januari 2021 dini hari. Tersangka kemudian dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan 372 KUHP tentang penggelapan dan diancam hukuman penjara selama 4 tahun. Hasil penyelidikan polisi ada 6 korban penipuan tersangka. Adapun 4 korban lain bernama Rina Hardiani, Wiryanata, Pevri Mayang, dan Ika Marina. Mereka juga ditawarkan bekerja sebagai front office, check-in counter, dan tiketing. Mereka dijanjikan akan menerima gaji sebesar 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah tiap bulannya. Serupa dengan kejadian Andiansyah dan Neneng, 4 korban lain juga ditagih biaya masuk kerja, seragam, serta pelatihan sebesar 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah tiap orang. Sehingga NAP meraup keuntungan sekitar 100 juta rupiah dari 6 korban itu. Kendati demikian, awalnya ada beberapa korban yang belum yakin bahwa mereka ditipu oleh NAP. Belakangan mereka percaya usai Alexander mengirimkan pesan menggunakan ponsel tersangka di grup WhatsApp yang dibuat oleh NAP. Alexander mengatakan pihaknya masih mengusut dugaan adanya korban lain yang belum terungkap. Untuk itu, masyarakat yang menjadi korban diminta segera melapor ke pihak kepolisian. Korban baru kaget, oh ya benar, baru sadar bahwa menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan. Kami hadirkan. Kenapa? Pada saat kami amankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kami jalankan. Dan ternyata yang bersangkutan setelah di swab antigen, rapid antigen untuk kemudian diteruskan dengan swab PCR, ternyata hasilnya adalah terkonfirmasi positif dan tersangka sekarang sedang berada di Rumah Sakit Tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk jabatan posisi yang untuk pekerjaan apa? Posisi yang ditawarkan dengan rentang gaji 4 sampai 5 juta adalah di 3 posisi, front officer, ticketing, dan check-in counter. Kalau untuk background dari tersangka sendiri? Ya. Yang cukup menarik di sini adalah background tersangka tidak ada hubungannya sama sekali dengan Citylink dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia penerbangan. Profesi sehari-hari dari tersangka adalah seorang penata rias pengantin. Kenapa kemudian maskapai Citylink yang dipilih? Karena maskapai Citylink setahu yang bersangkutan adalah membuat senyum. Banyak orang termasuk yang bersangkutan. Melalui apa? Pantun yang sering diucapkan pada saat akan maupun setelah landing pesawat Citylink. Mungkin rekan-rekan bisa mencari di beberapa literatur. Jeratan pasalnya seperti?